Sobat budaya, banyak cara yang bisa kita lakukan untuk mengeksplor budaya yang ada di Kota Bukit Tinggi. Salah satunya dengan fotografi. Kali ini kita berada di Taman Marga Satwa Budaya dan Kinantan Kota Bukit Tinggi. Dan kita di obrolan budaya dengan tema melihat Bukit Tinggi lewat lensa fotografi sebagai jendela budaya. Akan kita eksplor semua hal yang ada di sini. Penasaran seperti apa? Langsung ikuti saya. Bukit Tinggi, kota sejuk di dataran tinggi, bukan hanya indah dipandang mata, tapi juga kaya makna saat dilihat lewat lensa. Fotografi menjadikan Jam Gadang lebih dari sekedar menara. Ia saksi sejarah dan identitas kota. Pasateh dan Pasa Bawah pun hidup dalam warna-warni kain songket, tawa pedagang, dan hiruk-pikuk yang terekam menjadi cerita budaya. Lensa juga mengantar kita menyelami panorama Ngarai Siano yang hijau, kabut pagi yang perlahan tersibak, hingga wajah-wajah masyarakat yang ramah. Setiap klik kamera bukan sekedar membekukan momen, tapi menyimpan jiwa. Dari seni tari piring hingga senyum anak-anak yang berlari riang. Fotografi adalah jendela budaya. Ia menghubungkan Bukit Tinggi dengan dunia, menjaga warisan agar tetap abadi, dan menghadirkan kehangatan yang bisa dirasakan siapa saja, bahkan dari kejauhan. Ikuti penelusuran kami, melihat Bukit Tinggi lewat lensa. Fotografi sebagai jendela budaya. Sobat budaya, hari ini kita akan berbincang dengan sosok yang bukan cuma jago memotret, tapi juga piawai menangkap rasa dalam setiap jepretannya. Ini dia, langsung saja kita colek sedikit. Udah Erison J. Kambari, udah EJK, apa kabar? Kabar baik ya. Alhamdulillah. Kabar baik ya. Nah, udah EJK ini ya, itu seringkali bisa berbicara jujur, emosional dan penuh cerita dengan karyanya. Alhamdulillah. Ya. Lewat lensa, ia bisa melihat dunia dari sisi yang sering kita lewatkan. Dari potret manusia, landscape sunyi, hingga momen-momen sederhana yang diam-diam bermakna. Bukan cuma berkarya, Udah EJK juga aktif berbagi ilmu dan menginspirasi banyak fotografer muda. Oke. Nah, ini bisa bertatapan langsung bersebelahan dengan beliau, ini satu kebanggaan ini loh ya. Apalah saya hanya fotografer amatiran. Cuma pakai handphone aja gitu loh udah maksudnya ya. Oke, udah boleh kita ngobrol-ngobrol ya? Boleh. Ya, nah, nih sebelumnya kita juga pengen tahu dulu nih Uda, gimana sih awalnya Uda ini tertarik dengan dunia fotografi khususnya di Kota Bukit Tinggi? Iya, jadi ceritanya cukup panjang nih Tia. Kita ambil yang menariknya aja, ringkasnya aja sih ya. Jadi awalnya saya itu sebenarnya lebih menggeluti dunia melukis dan menulis. Oh serius? Iya, jadi pelukis dan menulis. Seniman seorang pegiat literasi juga. Iya, dulunya ya. Jadi itu lebih kayak otodidak, tidak melewati pendidikan khusus. Hobi melukis naturalis dan menulis. Terus ketika ada media sosial di tahun 2008, saya mencoba memanfaatkan media sosial sebagai alat komunikasi karya gitu ya, menyampaikan karya kita. Tapi waktu itu saya awalnya lebih ke menulis, lebih banyak menulis. Nah, diam-diam pelan-pelan beralih ke fotografi yang lebih fokus ke fotografi. Tahun berapa udah? 2008. Kalau hobi fotonya udah dari tahun 85 ya, saat masih muda. Wow. Udah 40 tahun mungkin ya. Tapi sekarang masih muda. Alhamdulillah. Oke, terus ya lewat sosial media saya mencoba bagaimana supaya karya-karya foto ini lebih dikenal banyak orang gitu. Nah, kebetulan saya udah domisili di Bukit Tinggi, awalnya sempat merantau. Nah, kita manfaatkanlah media sosial Facebook sebagai alat untuk mempromosikan tentang keindahan Bukit Tinggi. Itu karena rasa bangga sebenarnya tentang Bukit Tinggi. Saya bangga dengan keindahan Bukit Tinggi dan ingin menggambarkan kepada banyak orang bahwa kota saya indah, kota saya ini kaya budaya gitu kan. Iya, medianya ya fotografi itu, sosial media, itulah awalnya. Sampai sekarang, alhamdulillah saya masih konsisten, hampir setiap hari memposting foto tentang Ranah Minang.
Wah. Itu awalnya memang karena rasa cinta dan kebanggaan terhadap Renang Minang gitu ya. Itulah awalnya. Itu awalnya ya. Nah, udah. Ini kita udah dengar awalnya tadi. Terus kita juga penasaran, apa nih yang membuat Uda EJK ini tertarik gitu loh untuk bisa memotret di Kota Bukit Tinggi? Ya, pertama semua ini atas dasar rasa cinta dan kebanggaan terhadap Bukit Tinggi. Ya, saya bangga Bukit Tinggi ini bukan saja keindahan alamnya yang kaya, tapi juga keragaman budaya. Keragaman budaya. Nggak semua alam lengkap paketnya. Bukit Tinggi ini paket lengkap ya. Alamnya, budayanya, kulinernya, itulah paket lengkap itu yang ingin saya kabarkan kepada banyak orang bahwa Bukit Tinggi ini kaya akan semua itu. Wah, itulah. Kita semua punya di sini gitu ya. Oke. Sahabat budaya, saat ini kita sudah berada di Rumah Adat Nanba Anjuang ya. Masih di dalam kawasan TMSBK dan Benteng Fort Dekok. Nah, masih bersama kita di sini ada Uda EJK. Tadi kita ngobrol-ngobrolnya di jembatan. Nah, ternyata jembatan itu jualah yang menjembatani kita untuk bisa sampai ke sini udah ya. Oke, baik. Udah, ini masih seputaran dunia fotografi yang sangat menarik gitu ya untuk kita kulik abis. Nah, sejauh ini ada nggak sih spot favorit atau sudut-sudut tersembunyi di Kota Bukit Tinggi yang menurut Uda itu wajib untuk dijepret? Jadi gini, kalau Bukit Tinggi itu mungkin sudah tidak menjadi rahasia lagi. Semua sudut-sudutnya itu indah. Iya. Sekarang tinggal bagaimana kita bisa menangkapnya lewat lensa kamera menjadi lebih menarik kan gitu. Mungkin semua orang yang datang terpesona dengan Bukit Tinggi. Lalu kalau lewat fotografi, kira-kira spotnya yang mana ya kan gitu. Nah, jadi, apa yang direkomendasikan gitu ya? Pertama kita harus gini, kita pikir dulu, motret itu yang paling indah momennya kapan gitu dulu. Biasanya itu pagi atau sore. Gitu, itu yang paling indah gitu. Jadi itu dari pencahayaan? Iya, pencahayaan yang paling menarik untuk fotografi di mana dan kapanpun kita motret, pagi sama sore. Itu karena sudut cahayanya itu menarik itu pagi. Kalau udah jam 10 sampai jam 2-an itu motret bisa saja kan. Cuma hasilnya nggak seindah pagi atau sore gitu. Paginya ini dari jam berapa nih udah? Kalau saya sendiri habis subuh biasanya udah hunting. Oh iya? Karena momen terbaik itu pagi. Kalau Bukit Tinggi itu pesona kabut paginya itu sampai sekarang masih luar biasa itu. Masih luar biasa. Cuma kadang-kadang kan orang susah bangun paginya mungkin ya. Agak berat gitu. Agak berat. Tapi karena udah hobi, jadi kadang-kadang kita udah kayaknya momen Bukit Tinggi pagi ini harus diburu terus itu. Jadi saya dalam seminggu mungkin sampai 3 kali tiap pagi habis subuh jalan terus. Nggak dapat foto, yang penting kita jalan dulu. Karena momennya belum tahu kita dapat atau enggak gitu kan. Yang penting kita jalan dulu. Kita nangkap momennya pagi itu paling menarik. Pesona kabut pagi, terus sunrise. Mungkin kalau objeknya jam gadang itu paling ikonik ya. Iyalah. Tapi mungkin orang mikir, kok motretnya jam gadang lagi. Tapi saya udah motret jam gadang udah 17 tahun nonstop gitu kan, udah ribuan foto sampai sekarang nggak bosan-bosan. Bahkan tiap hari hunting itu selalu menemukan angle yang menarik, yang beda dari yang kemarin gitu. Bahkan dalam satu hari kita motret bisa dapat angle yang beda, pokoknya nggak ada rasa bosan. Mungkin bagi orang lain bosan, tapi saya alhamdulillah nggak pernah bosan. Jadi koleksi foto jam gadangnya udah terlalu banyak juga. Itu pagi. Nah, bukan cuma jam gadang, kalau Bukit Tinggi Ngarai Siano. Sekarang yang lagi viral Tabiang Baraso, panorama baru itu pagi misty foggingnya itu pagi, kabut pagi itu luar biasa. Berasa kita di negeri di atas awan gitu deh. Itu sekarang yang paling menarik saya kalau hari Minggu, barusan tadi pagi juga ke sana. Sebelum kita di sini? Tabiang Baraso sama panorama baru. Itu suasana paginya selalu memukau gitu. Itu spot yang harus kalau orang ke Bukit Tinggi wisatawan itu jangan sampai ketinggalan gitu lah. Tapi memang harus pagi. Jangan nanti karena dia wisatanya wisata kabut pagi datangnya siang ya nggak ada momennya. Hilang pesonanya udah berkurang gitu. Tetap indah. Terus selain landscape jam gadang Ngarai Siano, spot-spot bersejarah di Bukit Tinggi itu jangan sampai ketinggalan. Kayak jam gadang itu ya kalau kita punya akses untuk masuk ke dalam, itu di dalam perut jam gadang itu kan unik juga. Terus mesin jamnya Terus bangunan-bangunan, banyak bangunan cagar budaya kayak rumah Bung Hatta gitu kan, itu perlu didokumentasikan kalau wisatawan datang. Terus kulinernya jangan lupa. Kulinernya
kayak nasi kapau atau ampiang dadia, apalagi cindua langko. Iya. Itu untuk difoto menarik. Apalagi kalau kita huntingnya ke Los Lambuang gitu kan. Iya. Pisang kapi. Pisang kapi, Kan? Di makin area-area banyak sekitar variasinya sini banyak ya. Oke. Itu yang siang sampai sore. Malam juga. Jadi saya kalau hunting itu ada sesinya 3 biasanya, pagi, sore, malam. Yang malam apa Nah, nih udah? kalau malam mungkin spotnya lebih kayak Jam Gadang dan sekitarnya. Di situ human interestnya juga menarik. Orang jual kacang abuy, orang lagi macam-macam pedagang malam itu Yang jual permen kapas. kerupak kuah. Itu menarik untuk difoto malam-malam. Lightingnya juga menarik sekarang di pedestrian karena lightingnya cukup berwarna-warni, itu asik untuk difoto. Iya, Asik untuk difoto. betul. Ya itulah spot-spot yang jangan sampai ditinggalkan kalau datang ke Bukit Tinggi. Nah, tuh ya. Jadi untuk yang mungkin masih mikir-mikir, nanti pas di Bukit Tinggi mau mengabadikan momen di mana ya? Ya. Udah ada referensinya nih dari Uda EJK. Iya. Oke, baik. Nah, udah. Ada nggak sih pengalaman memotret acara budaya atau tradisi di Bukit Tinggi yang paling berkesan untuk Uda? Iya, saya memang suka kali untuk motret event budaya. Event budaya suka ya? Untuk Sumbar lah rata-rata ya. Tiga Luhak lebih-lebih. Agam, Tanah Datar, 50 kota itu event budayanya luar biasa semua. Nah, khusus untuk Bukit Tinggi, saya paling tertarik ketika motret arak jamba. Jadi ibu-ibu yang junjung jamba gitu. Berarak jamba. Apakah itu makan bajambanya atau ada event yang ada menjunjung jambanya gitu. Terus yang paling suka lagi itu motret prosesi makan bajambanya itu, karena makan bajamba Bukit Tinggi itu unik dibanding yang lainnya. Apa keunikan dan perbedaannya? Ya, kalau di Tanah Datar juga ada makan bajamba, di Payakumbuh juga ada makan bajamba. Nah. Kalau di Bukit Tinggi, orang Kurai makan bajamba betul-betul dalam jamba satu piring besar, mereka makan sama-sama. Kalau di kabupaten lain, namanya makan bajamba, makannya sendiri-sendiri juga. Jadi piringnya masing-masing? Iya, mungkin hidangannya aja yang dalam jamba, dalam talam. Makannya sendiri-sendiri dalam piring, namanya makan bajamba juga. Di Sawah Lunto juga gitu, prosesi makan bajamba tapi makannya sendiri-sendiri. Nah, kalau orang Kurai Bukit Tinggi kan enggak, mereka makan dalam satu piring, itu yang dinamakan jamba ya, piring yang besar. Terus tangannya masuk, 7 orang itu, jadi itu ketika difoto, kita dokumentasikan secara visual lewat fotografi, itu menarik sekali. Apalagi ketika kita kabarkan lewat sosial media ke orang lain, mereka bilang, wah ini luar biasa kok ada yang makan kayak gini gitu kan, unik. Itu daya tarik yang paling luar biasa kalau Bukit Tinggi ya, yang budayanya itu paling suka saya. Selain acara Tagak Pengulunya, Tagak Pengulu dia dokumentasikan menarik di Bukit Tinggi, menarik juga. Kebetulan kemarin saya baru ditugaskan dokumentasi Tagak Pengulu yang cukup kolosal, itu luar biasa lewat fotografi. Itulah kira-kira kalau itu yang acara paling berkesan budaya, acara budaya di gitu Bukit ya. Tinggi ya. Oke. Baik, nah untuk makan bajamba ini kan memang terkadang ya nggak semua orang yang suka gitu ya. Kadang-kadang ini makanannya kok nyampur-nyampur sama orang lain. Nah jadi di Bukit Tinggi itu justru kelebihannya dan menjadi spot yang luar biasa. Menjadi spot juga untuk fotografi, iya. Wah, keren. Oke, menurut Uda EJK nih, seberapa besar sih peran fotografi dalam memperkenalkan pariwisata dan budaya Bukit Tinggi ke masyarakat luas? Kalau ditanya tentang seberapa besar perannya, besar sekali. Wah, besar sekali fotografi. Saya yakin sekali. Sekarang fotografi, saya merasakan betul sebagai ujung tombak promosi pariwisata, sebagai promosi untuk melestarikan budaya juga. Jadi gini, fotografi itu orang mungkin mengartikan selama ini sebagai dokumentasi saja kan, dokumentasi apakah itu peristiwa, apakah itu dokumentasi benda. Tapi saya merasakan dalam setiap berfotografi saya ingin bagaimana fotografi itu sebagai seni bercerita. Bercerita, jadi kita ingin menceritakan sesuatu secara visual lewat gambar, bukan hanya sekedar dokumentasi. Jadi bagaimana supaya foto itu bercerita kan itu, bagaimana supaya foto itu jadi bukan sekedar dokumentasi. Itu itulah tugas fotografer, bagaimana dia mengambil angle-nya, momennya semenarik mungkin. Semenarik mungkin. Bukan sebagus mungkin, beda ya, foto yang bagus, foto menarik itu akan beda nanti. Beda. Jadi saya berusaha bagaimana foto itu menjadi foto yang menarik, foto yang bercerita. Jadi apa yang kita sampaikan bukan saja sekedar indah, tapi bisa menggugah gitu. Menggugah, bisa bikin rindu orang ke kampung halaman, bisa menggugah kesadaran bahwa kita harus melestarikan budaya ini. Bisa juga sebagai daya tarik orang datang ke tempat kita karena lewat fotografi. Membangkitkan memori lama. Betul, karena fotografi adalah catatan sejarah. Jadi fotografi bukan sekedar dokumentasi, fotografi adalah catatan sejarah masa lampau yang semakin waktu berjalan semakin berharga dia. Ya, itu. Kita
mungkin sudah jadi pelajaran bagi kita sekarang ketika kita melihat foto-foto Bukit Tinggi masa lalu, foto-foto hitam putih yang dokumentasi dari negara Belanda, kita merasa wah ini berharga sekali momen ini. Foto jam gadang dari dulu sampai Iya. sekarang aja itu udah jauh banget bedanya kan ya, sekitarnya Betul, nih, itulah gitu. fungsinya fotografi itu. Kalau orang cuma bercerita secara verbal lewat kata-kata, lewat tulisan, kita nggak tahu bentuknya gimana. Fotografi lah yang lebih berperan. Jadi saya dalam berkarya ada moto. Motonya Sabingkai foto, pengganti 1000 kato. Jadi itu moto saya dalam berkarya. Artinya gini, setiap memotret apapun, saya berusaha bagaimana sebuah foto itu menjadi sesuatu yang bercerita banyak kepada orang lain. Jadi Sabingkai foto menggantikan 1000 kato. Kita nggak perlu bercerita banyak pada orang tentang apa ini. Cukup kirim foto ini. Itu udah bercerita banyak, gitulah. Iya. Dulu ketika saya masih aktif menulis, dulu kan aktif menulis, untuk menceritakan tentang rumah gadang, kita harus mengetik ribuan kata, Iya. kayak feature gitu kan. Iya, deskripsinya. Sekarang kita ingin menceritakan keindahan sebuah rumah gadang, cukup foto, kirim ke sosial media, dalam hitungan detik dunia bisa melihat. Iya. Dan mereka bisa langsung merespon dalam hitungan detik. Itulah fotografi dan kolaborasi dengan media sosial yang kita rasakan sangat luar biasa. Jadi kalau ditanyakan berapa peran fotografi, luar biasa besar itu pesan fotografi gitulah. Ya. Jadi tadi motonya Sabingkai Sabingkai foto, foto, pengganti 1000 kato. pangganti 1000 kato. Nggak perlu cerita banyak, Nah. kirim aja satu foto. Itu. Jadi setiap yang melihat foto itu jadi bisa menyimpulkan juga dengan versi mereka masing-masing. Iya, Ini iya. ceritanya begini nih. Iya, gitu iya, ya, iya, Bu. iya. Wah, luar biasa. Oke, nah ini untuk menyampaikan pesan budayanya juga nih, Da. Biasanya apa sih yang dititik beratkan dari sebuah foto? Ya, pertama masing-masing fotografer kan mempunyai stylenya masing-masing gitu ya, pasti. Jadi kalau saya biasanya kalau motret tentang budaya, Iya. yang pertama kalau peristiwa misalnya, peristiwa itu bagaimana kita merekamnya semenarik mungkin. Jadi angle-nya, momennya, kita bukan mendokumentasikan secara apa adanya, nggak gitu, tapi bagaimana seestetik mungkin gitu kan, seindah mungkin. Saya selalu berusaha gitu ngambilnya. Jadi angle, saya selalu perhatikan angle, momen. Karena aliran foto saya lebih ke natural, saya lebih suka momen yang natural. Jadi bukan momen yang dikonsep. Oh iya. Kalau kita mau motret ada arak-arakan, saya betul-betul berusaha mencari angle yang terbaik. Jadi nggak ngatur modelnya. Oh iya. Ya kita harus Asli, mencari, alami. kita berburu momennya gitu kan. Semakin natural kita tangkap, semakin ada kepuasan kita. Terus kalau foto-foto itu kita posting di sosial media, kita harus melengkapi dengan judul dan caption yang menarik semenarik mungkin. Jangan terlalu datar gitu. Jadi kadang-kadang caption yang indah itu bisa menggiring penikmat foto kepada pesan yang ingin kita sampaikan. Mungkin kita ingin menyampaikan pesan tentang indahnya prosesi Tagak Pangulu di Bukit Tinggi. Ya kita harus cari momen-momen yang spektakuler, yang indahnya, gitu ya. Termasuk dengan background fotonya, mungkin harus ada jam gadangnya, ada datuknya kita foto, tapi jam gadangnya nampak. Orang tahu bahwa foto ini kita ambil di Bukit Tinggi. Betul. Jadi kalau kita ngambil cuma wajah atau potret orang aja, sementara backgroundnya kita nggak perhitungkan, orang nggak tahu ini fotonya di mana ya. Tapi kalau kita masukkan backgroundnya Gunung Merapi, Gunung Singgalang, atau jam gadang, atau ada gonjong, setidaknya orang tahu ini di Ranah Minang. Nampak jam gadang ini di Bukit Tinggi. Jadi kita cara membuat foto itu lebih bercerita, ya perhitungan angle, momen, dan kejelian kita untuk membaca situasi objek itu. Jadi bercerita itu bukan cuma lewat tulisan aja gitu ya. Foto aja bisa bercerita juga. Itulah. Wih, keren banget ya. Nah, sekarang ini kan banyak ya udah ya kita lihat anak-anak muda yang pada suka fotografi. Nggak tahu nih emang suka beneran atau sekedar FOMO aja. Nah, bahkan mereka juga memotret dengan kamera ponselnya masing-masing. Ya kan lebih gampang, lebih praktis gitu. Apa nih kira-kira saran dari Uda supaya mereka bisa menghasilkan foto yang bukan cuma sekedar indah tapi juga bermakna dan bisa bercerita. Iya. Jadi sekarang fotografi ini sudah merambah ke semua sisi kehidupan. Bukan cuma anak-anak, remaja, semua siapapun yang punya handphone, mereka udah jadi fotografer kan? Setidaknya untuk selfie. Jadi bagi remaja ya mereka semacam gaya hidup itu pasti. Mereka punya HP yang sudah canggih, udah motret, udah apa. Cuma mungkin dalam pikiran anak-anak muda itu, ketika mereka melihat sebuah foto yang bagus, mereka lihat, oh, ini foto bagus, wah ini pasti kameranya mahal nih, ya gitu kan? Ini pasti kameranya. Tapi iya sih, dia sendiri juga kadang gitu mikirnya.
Saya sering gitu, ketemu sama anak-anak muda, kadang-kadang diundang ke sekolah-sekolah, mereka cerita, Om, ini fotonya bagus Om, kameranya apa, lensanya apa, ini speednya berapa, mereka tanya semua teknis fotografi. Sementara saya motret nggak pernah mikirin teknisnya, yang penting motret, karena motretnya pakai HP sebenarnya, banyaknya pakai HP. Justru pakai HP? Iya, pakai HP, yang paling banyak pakai HP untuk sosial media ya, kalau untuk kecuali untuk dokumentasi khusus harus yang lebih bagus kameranya. Yang profesional. Tapi kalau untuk promosi wisata, sekedar mereka momen-momen yang bagus, pakai HP. Lalu saya kasih tahu ke anak-anak muda, kalian nggak perlu mikirin kamera yang mahal, yang bagus, karena dengan HP pun bisa menghasilkan hasil foto yang bagus. Bahkan foto dari kamera HP pun bisa dibeli orang, kita jual. Ya, gitu. Jadi ketika diceritakan begitu mereka baru percaya. Tapi rata-rata mereka sebelumnya pasti mikirin ini pakai lensa bagus nih, pakai editannya. Saya juga nggak pernah pakai Photoshop, editan foto. Jadi editannya cuma di HP, aplikasi HP kan ada. Editan foto itu kan sekedar apalah untuk untuk nggak mungkin juga foto mentah kita posting di sosial media, foto yang perlu dipoles sedikit, poles dalam arti di cropping, dikasih nama, bukan direkayasa ya, direkayasa lain lagi. Jadi saya semakin tinggi editan foto semakin kurang bagus fotonya. Jadi editan itu cukup sekedarnya aja. Gitu. Yang penting diedit dan dipoles lah gitu. Iya, jadi bagi remaja kita pesankan jangan mikirin kamera mahalnya. Yang penting apa kalian yang punya kameranya HP cukup. Yang penting maksimalkan karyanya, konsisten berkarya, itu kuncinya konsisten. Itu ya, konsistensi ini yang penting gitu ya. Nah, udah kalau hanya boleh memilih satu foto, walaupun itu berat, untuk menggambarkan Bukit Tinggi, kira-kira foto seperti apa nih yang akan udah ambil, udah jepret gitu? Kalau satu foto, karena saya udah mungkin udah ratusan ribu ya, entah berapa ribuan foto. Ya, nggak bisa juga menentukan foto kalau cuma satu, tetapi setidaknya mungkin spotnya. Saya lebih suka spotnya yang kabut pagi gitu selalu. Pokoknya kabut pagi. Iya, apakah itu jam gadang, ada suasana kabutnya, sunrise main, atau Ngaresiano. Ya, ikon Bukit Tinggi dua itulah kalau tentang Bukit Tingginya. Kalau kita motret itu tanpa bercerita pun orang tahu, wah ini pesona Bukit Tinggi. Ya. Memang ikoniknya itu jam gadang sama Ngaresiano. Nah, gitu. Tinggal kita cari momen terbaiknya aja, kalau sunrise atau apa. Itulah kira-kira untuk Bukit Tinggi. Ya. Jadi intinya suka yang kabut-kabut pagi gitu. Ya. Makanya emang harus bangun pagi, berangkat pagi. Nggak ada kabut yang kesiangan ya. Oke, nah harapan udah nih terhadap perkembangan fotografi di Bukit Tinggi ke depannya. Ya. Kita melihat sekarang perkembangan fotografi ya, bagi penggiat fotografi cukup menggeliat gitu ya. Dunia fotografi, penghobi fotografi banyak. Cuma mungkin yang perlu ditingkatkan bagaimana fotografi ini bisa dirangkul oleh mungkin dari pemerintah daerah dalam kegiatan-kegiatan apapun, event atau apa, melibatkan fotografer. Mungkin kayak misalnya semisal ada event gitu, kita adakan lomba foto misalnya kan, lomba foto kecil-kecil aja. Tetap harus ada lomba fotonya nih kalau bisa. Iya kalau bisa gitu. Jadi itu lebih memacu aktivitas memancing fotografer untuk terlibat gitu ya. Soalnya sekarang motivasi fotografer kayaknya memang ke sana. Kalau ada lomba foto mereka tergiur cepat buru. Kalau nggak ada lomba foto nggak semangat gitu kan. Ya beda sama penghobi. Kalau saya penghobi memang kebutuhan untuk motret, kebutuhan untuk bersosial media, untuk berkarya. Jadi ya beda motivasi. Kita coba gitu. Terus yang kedua, bagaimana karya-karya foto ini lebih diapresiasi gitu. Dalam arti ya mungkin semacam apa ya? Semacam kita ingin misalnya gitu, hotel-hotel itu majang foto-foto ranah Minang gitu sebagai ilustrasi daerahnya. Jangan foto-foto luar negeri dipajang di hotel, foto Hawaii, pantai Hawaii, gedung-gedung luar negeri. Kita di sini. Iya, bagusnya foto-foto keunikan ranah Minang dipajang saya rasa menarik. Nah, kalau pihak hotel mencari foto-foto pasti dari fotografer kan, nah, otomatis itu ada semacam apa? Ya nilai plusnya untuk fotografer, mereka terpancing gitu kan, dan foto mereka bernilai jadinya gitu kan. Dan diapresiasi. Ya, diapresiasi. Kalau untuk yang tentang anak sekolah, kita ingin bagaimana mungkin diadakan semacam pelatihan fotografi, workshop untuk memancing anak-anak muda ini. Sekarang kita lihat fotografi di sekolah cukup bagus karena mereka rata-rata punya komunitas fotografi. Cuma kegiatan mereka terbatas gitu. Mereka terbatas bergerak mungkin karena regulasinya macam-macam lah ya. Juga tergantung dana mungkin, nah gitu. Kita ingin,
ya kita ingin lebih digalakkan lagi bagaimana dunia fotografi ini supaya lebih semarak di Bukit Tinggi. Gitu aja. Oke, siap. Mudah-mudahan ya Daya. Iya, amin. Bisa nih semua harapan-harapan tadi tuh bisa diwujudkan, bisa tercapai juga satu saat nanti Iya. ya. Baiklah, udah EJK. Terima kasih untuk waktunya udah. Sama-sama. Kita jadi semakin tahu nih bahwa dunia fotografi itu memang sangat menarik dan siapa aja bisa kok memotret Iya. ya. Yang paling penting paham juga untuk mencari momennya Iya, kapan betul. gitu. Jadi bukan teknis-teknis aja yang penting gitu Iya, ya. betul. Saya pun nggak menguasai terlalu teknis. Nah, itu dia. Yang penting paham kapan saatnya kita untuk bisa memotret. Oke, udah EJK. Terima kasih. Sukses selalu. Sama-sama. Mudah-mudahan Amin. ilmu yang di-share hari ini bisa bermanfaat dan bisa Amin. semakin memotivasi banyak orang di Ya. luar sana. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Ini baru enak. Bentar Mi. Ngapain sih, Pi? Ganggu aja. Lepaskan tengah. Masuk. Luar biasa selesai dari Witan Sulaiman. Mami, Papi, aku baru aja diinterview di Pro 2 FM. Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan coffee cuma banyak. Ini baru enak. Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multi-platform, multi-konten. RRI punya kita. Halo sahabat budaya, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda sehat ya. Seperti layaknya saya di sini yang juga sudah cerah ceria bersama dengan seorang yang cantik juga di sebelah kiri saya. Kita di obrolan budaya. Kali ini obrolan budaya kita membahas tema melihat Bukit Tinggi lewat lensa, dan saya juga sudah berhadapan dengan lensa. Di sebelah saya ada Ibu Silvi Rawane Ria Putri SPMSI. Beliau adalah Sekretaris Dinas Pariwisata Kota Bukit Tinggi. Halo Ibu Silvi. Halo. Tadi udah salaman, kita salaman lagi. Iya, boleh. Kabar baik ya hari ini ya? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah kabar baik. Oke, Bu Silvi, sekarang kita lagi di Skywalk. Iya. Ya, yang berada di Benteng Fort de Kock. Yes. Nah, di sini adem banget di bawah pohon-pohonan Iya, yang rindang dan benar. tinggi. Iya. Pastinya kita bakal enjoy ngobrol-ngobrol di sini seputaran melihat Bukit Tinggi lewat lensa. Ini mau langsung jalan apa gimana? Jalan nih kita nih. Oke, ngobrol ya. Oke, yuk Bu, mari Bu. Oke, iya. Oke, nah Bu Silvi, menurut Ibu nih, kenapa sih fotografi itu bisa jadi media penting dalam memperkenalkan pariwisata dan budaya Kota Bukit Tinggi? Ya, fotografi itu kan bisa ini ya, bisa merekam segala sesuatunya. Bisa mengekspresikan semua yang ada. Kadang-kadang ekspresi itu kan memang tidak bisa ya terungkapkan dengan kata-kata. Betul. Tapi dengan fotografi itu bisa tersampaikan. Wow, Ya. itulah yang dibilang orang, gambar itu bisa menceritakan sesuatu. Betul. Oke, dan itu abadi, bisa dilihat Iya. kapan-kapan. Iya, Iya betul, kan? bisa menjadi dokumen penting bagi kita dalam perkembangan budaya, sejarah,
dan apapun itu dalam perjalanan hidup kita. Wow, luar biasa. Nah, Bu Silvi sendiri, nah ini sebagai orang dinas pariwisata nih, ya, Iya. sekretaris di sana ya kan, pasti sering berhadapan dengan yang namanya dunia fotografi. Iya. Karena banyak sekali spot-spot wisata di Kota Bukit Tinggi Betul. ini. Nah, Ibu melihat spot-spot wisata kita ini banyak nggak sih diminati oleh para fotografer, baik itu yang profesional atau yang masih amatiran seperti saya mungkin? Banyak Ibu, banyak ya, peminatnya sangat banyak. Jadi beberapa waktu yang lalu Dinas Pariwisata Kota Bukit Tinggi kan ada event Bukit Tinggi fotografi. Oke. Nah, itu dibuka untuk umum dan juga untuk pelajar. Nah, peminatnya sangat banyak, ada lebih kurang 600 foto yang dinilai dan baru-baru ini sudah diumumkan hasilnya. Oh, baik. Nah, banyak banget itu, ada yang berisi, ada fotonya jam gadang, ada foto alam Bukit Tinggi, ada budayanya, ada kulinernya. Jadi segala macam kayaknya Bukit Tinggi ini bisa jadi spot foto deh. Iya kan, Iya. apa aja ada di Bukit Tinggi bisa jadi spot Betul. foto. Emang benar banget ya. Dari sini aja nih Bu, kita Iya. lihat ya ke arah sana tuh sebelah kiri kita aja tuh bisa jadi spot foto loh. Cantik banget kan Cantik ya? banget, Iya. apalagi cahayanya juga mendukung ya, cuacanya. Iya. Wow, semuanya luar biasa sih ya kalau di Bukit Tinggi. Nah, kalau bagi Bu Silvi, Ibu orang asli sini apa gimana nih? Saya merantau, apa ya istilahnya, sebalik dapua ya. Di Subalik ada buah Bukit Tinggi ha? Iya. Tapi kalau dari Ketek tahu Ibu Iya, kan. Nah, kalau betul. menurut Ibu nih ya, sudutnya Kota Bukit Tinggi ini yang paling fotogenik itu di mana Aduh, sih? saya kalau dikasih pertanyaan itu agak susah deh jawabnya. Karena ini Karena saking semuanya kayak bagus bahasanya. gitu ya. Oke. Depan rumah saya aja kan udah Bukit Tinggi, arah hampir deket ke Agam tuh ya. Iya, Nah, itu bagus banget, depannya ada Gunung Merapi. Nah, bagus banget pemandangan. Di sini juga gitu. Bagus banget gitu kan, ada jajaran Bukit Barisan gitu kan ya. betul, Belum lagi kalau kita ke Ngarai, geopark kita dengan pemandangan yang aduh, nggak tahu deh, dilukiskan dengan kata-kata, makanya butuh fotografi ya. Betul ya, pokoknya pemandangannya semuanya itu Iya. subhanallah gitu Iya. ya. Membuat kita selalu berdecak kagum dan semakin bangga Betul. menjadi warga Kota Bukit Tinggi Iya. gitu ya. Baik. Nah, Bu Silvi, bukan cuma pemandangan ya, budaya juga pastinya bisa ditangkap dalam sebuah foto. Iya. Gimana nih Dinas Pariwisata melihat peran fotografi dalam melestarikan dan mempromosikan budaya lokal sejauh ini, Bu? Ya, kalau sejauh ini fotografi ini sangat mempunyai peranan penting ya. Selain untuk mempromosikan, mendokumentasikan, Iya. juga merupakan ekspresi seni kali ya. Fotografi ini jadi satu jepretan aja itu bisa mengekspresikan budaya, bisa mengekspresikan sejarah dan alam yang ada di Kota Bukit Tinggi ini. Betul. Jadi kita memang sangat berharap ya untuk pengunjung-pengunjung yang datang ke Kota Bukit Tinggi, ke objek wisata, baik yang berbayar maupun yang tidak berbayar, Iya. yang menjepret hasil jepretannya itu tolong dipromosikan. Oh. Bisa lewat sosial media. Ya, paling efektif kayaknya ya kalau sosial media. Zaman sekarang iya sih. Iya. Apalagi di tag gitu kan Bu Iya, ya. di tag Nah, pariwisatanya juga, juga. biar bisa sama-sama kita mempromosikan gitu kan. Betul. Dan internasional juga bisa deh sosmed ini gitu ya. Iya. Heeh. Karena kan di belahan dunia manapun pasti Ada, ada yang namanya iya. sosial media gitu Betul. ya. Jadi emang bisa banget itu jadi sarana untuk mempromosikan wisata Kota Bukit Tinggi. Oke. Nah, jadi momen-momen budaya nih atau kegiatan yang ada di Kota Bukit Tinggi. Nah, itu biasanya semakin ke ujung tahun kan itu nanti bakal makin banyak gitu ya, Iya, Bu ya. iya betul. Dalam waktu dekat apa nih Bu yang bakal ada nih atau kita selenggarakan di Bukit Tinggi? Di Bukit Tinggi ini insya Allah ya kita Dinas Pariwisata nanti akan melaksanakan event Ngarai Siano
Event. Oh, Ngarai Sianok Ngarai Event. Sianok Event. Apa tuh Bu acaranya? Ini juga nanti akan ada seni budayanya, Oke. kemudian juga ada kita eksplor juga ekonomi kreatif yang ada di Kota Bukit Tinggi. Wow, baik. Iya. Terus ada apa lagi? Kemudian di dalam waktu dekat juga akan ada MTQ tingkat provinsi ya. Oh iya, Ah, MTQ tingkat provinsi. Itu, Oke. Di ya. bulan Di bulan November. November nanti. Di bulan November nanti. Dan juga di akhir tahun nanti juga seperti biasa ada hari jadi Bukit Kota Tinggi. Nah, dalam waktu dekat juga di bulan November ya. Di bulan November juga ada Minang Geopark Run. Oh iya. Nah, yuk kita rame-rame ikut Minang Geopark Run supaya kita bisa lebih mengenal lagi Bukit Tinggi, mengenal geopark yang ada di Bukit Tinggi. Benar banget Iya. ya. Karena yang namanya Bukit Tinggi itu tidak akan pernah kehabisan ide, ya. Kehabisan acara, kehabisan momen Betul. untuk setiap orang bisa mengabadikannya dan mendokumentasikannya. Iya. Gitu ya. Oke. Nah, Bu, kalau dilihat gitu ya, dunia fotografi sekarang itu kan sebenarnya ada banyak sekali kemudahan yang kita rasakan, kita dapatkan. Kita tidak hanya atau tidak perlu harus menyediakan kamera profesional aja. Oh iya, Even betul. kamera handphone pun Handphone udah cukup juga bagus rasanya, ya. gitu ya. Nah, pernah nggak Bu kepikiran satu saat gitu ya? Kan kalau Bukit Tinggi tuh udah sering ngadain Bukit Tinggi fotografi competition Iya. kayak gitu ya. Setiap tahun itu. Setiap tahunnya. Setiap tahun, Nah, ya. itu kan biasanya ikut rata-rata kamera profesional. Iya. Pernah nggak kepikiran untuk satu saat ngadain yang emang khusus kamera handphone aja? Jadi mungkin kualitas gambarnya berbeda-beda, tapi Iya. teknik dan angle mereka yang diutamakan juga. Pernah nggak sih Iya. kepikiran kayak gitu? Ya mungkin itu bisa jadi salah satu ide ya buat Iya kita ya kan? untuk untuk event fotografi ini. Jadi foto-fotonya itu memang kelihatan original gitu ya. Iya, betul. Original. Karena gini, nih saya pribadi Iya. mikirnya, aduh pengen lah ya ikut Bukit Tinggi fotografi competition gitu, tapi nggak punya kamera profesional, tapi pengen nih gitu, akhirnya Iya. insecure dan belum sanggup nih kayaknya. Nah, jadi kan kali aja ada yang juga pikirannya seperti Iya. saya tuh, jadi punya kesempatan gitu kan. Tapi kemarin waktu Bukit Tinggi fotografi itu juga nggak ditentukan. Apakah harus pakai kamera profesional? Lewat handphone juga bisa, tapi Nggak mungkin masalah ya? ada persyaratannya mungkinnya berapa gitu kan ya. Dan kemarin itu temanya kan cukup ini ya, cukup bisa menghasilkan foto-foto yang rame gitu. Ragam pesona Bukit Tinggi temanya kemarin. Jadi agak lebih enak lah kita ngambil foto-fotonya gitu. Yang penting berkaitan dengan Bukit Tinggi. Oke. Sejarah Bukit Tinggi, budaya Bukit Tinggi, alam Bukit Tinggi gitu. Oke. Ya, dan setiap spot itu bisa dijadikan objek. Gitu Iya, ya, betul. Di Kota Bukit Tinggi. Wow, luar biasa. Nah, dan kita juga pengen tahu nih Bu, apakah Dinas Pariwisata itu punya program lomba fotografi gitu ya untuk mengapresiasi karya masyarakat? Nah, itu yang saya sampaikan tadi itu yang Bu, itu Bukit tadi Tinggi aja. Fotografi. Oke, jadi ini bebas nggak ada batasan usia berarti ya? Ada 2 kategori, Oh, ada itu 2 ada umum, ada pelajar. Oke, Nah, jadi oke, masing-masing oke. nanti ada pemenangnya. Mungkin kita udah bisa lihat ya hasil pemenang Bukit Tinggi Fotografi yang dilaksanakan kemarin, sudah ada hasilnya. Udah bisa kita lihat di Instagram Kota Bukit Dinas Pariwisata Kota Bukit Tinggi. Oh iya, baik. Jadi ya Iya. buat para pelajar, berarti mahasiswa itu masih masuk pelajar ya golongannya ya. Iya. Di luar daripada itu baru umum. Baru umum, iya. Ya terserah mau pakai apa aja kameranya. Yang penting kitanya pede dan punya teknik sendiri. Teknik sendiri untuk mengambil angle-nya apa. Ya kalau bisa memang setiap foto itu ada pesan gitu ya. Ada pesan yang disampaikan kepada yang bisa melihat foto itu. Iya. Nah, pesannya ini itu ya harus terlihat di foto itu sendiri. Iya, iya. Gambar yang bercerita. tadi Gambar ya, yang Bu, ya? bercerita. Jadi apapun itu yang kita sampaikan lewat foto bisa tersampaikan. Jadi memang harus bisa melihat apa sih sebenarnya pesan atau isi dari foto ini gitu. Jadi siapapun yang melihat, oh ya Bukit Tinggi seperti ini ya sejarahnya.
begini ya gitu. Misalnya aja kayak di Benteng Fordekok ini ada foto, misalnya foto pahlawan. Oh iya, ini foto pahlawan nasional ya. Ini tokoh perang Padri ya. Nah gitu. Dan juga kita bisa lihat di benteng ini karena memang salah satu objek sejarah ya, objek wisata sejarah, bisa menyampaikan pesan-pesan sejarah itu. Nah, berarti banyak juga ya yang pakai itu ya Bu ya. Iya. Di ini ya pas ikut lomba kemarin. Iya. Oke. Jadi tinggal tunggu nih siapa ya kira-kira pemenangnya ya. Tinggal lihat Bu. Tinggal lihat aja. Iya, tinggal oh, ya, lihat. berarti udah diumumin. Udah ya? diumumkan. Baik. Nah, tantangan yang dihadapi ketika menjadikan fotografi sebagai media promosi pariwisata biasanya apa nih? Yang paling challenging. Challenge-nya ya. Mungkin kalau untuk tantangan di Dinas Pariwisata untuk promosi lewat fotografi ini mungkin yang pertama itu SDM kali ya. Oh, SDM-nya. Nah, ya kalau kita sendiri, nah itu dia. Kita memang butuh mungkin teknik yang profesional, bagaimana cara mengambil foto, nah, sehingga semua kegiatan yang ada di Dinas Pariwisata ini bisa memberikan dokumentasi yang baik, dokumentasi yang bagus dan menyampaikan pesan yang saya sampaikan tadi. Nah, kemudian juga mungkin kita juga butuh peralatan ya, seperti yang disampaikan tadi tuh, ya kan? Begitu setiap hari itu selalu aja ada upgrade terhadap peralatan fotografi ini. Jadi kita memang harus bisa juga mungkin ya menyeimbangkan lajunya kemajuan alat-alat fotografi ini. Betul. Nah, selain alat SDM tadi gitu kan. Kalau ya. keduanya udah oke, iya kayaknya. Combo deh kayak paketnya ya. Iya. Nah, itu kan tantangannya. Iya. Terus apa yang dilakukan untuk bisa menghadapi tantangan tadi, Ibu? Ya, kalau sekarang sih kita, kalau Dinas Pariwisata tentu mengadakan pelatihan-pelatihan juga. Salah satunya ya di dalam Bukit Tinggi Fotografi itu juga ada sebenarnya bagian untuk memberikan materi terhadap jadi diberikan materi terhadap peserta-peserta. Nanti dia menambah wawasannya, menambah teknik bagaimana pengambilan fotonya gitu. Selain itu tentu juga dengan upgrade peralatan tadi gitu kan ya. Oke. Ya. Jadi emang ada pelatihannya tersendiri. Itu dijadwalkan atau gimana? Iya, dijadwalkan di dalam momen Bukit Tinggi Fotografi itu. Wah, keren ya. Jadi nggak yang serta-merta kita ngadain terus kita lepas aja udah pinter-pinter deh gitu enggak, ya. Jadi tetap ada pembekalannya. Tetap ada pembekalannya. Tapi pembekalannya itu memang kalau fotografi itu kan kemarin pas kita pengumuman, kemudian mana yang berminat kan mengirimkan foto. Iya. Nah, nanti di waktu yang sudah ditentukan mereka diundang, kemudian diberikan pembekalan. Kemudian baru diumumkan hasilnya. Wah, kayak gitu. keren. Dan juga disertai dengan hunting foto pada saat pembekalan itu. Oh, ada hunting fotonya Ada juga. hunting fotonya juga. Nah, Ibu, apakah Dinas Pariwisata sejauh ini punya kampanye visual khusus yang mendorong wisatawan ini untuk berbagi foto dengan cara menghargai budaya lokal? Kalau kita Dinas Pariwisata kan sering ya dikunjungi objek-objek wisatanya, Iya. baik oleh pelajar, mahasiswa dan juga komunitas-komunitas yang lain. Iya. Nah, jadi nanti kita meminta kepada mereka untuk memposting fotonya masing-masing di sosmednya, iya. Ayo dong kita sama-sama promosi gitu ya. Apalagi kalau ada kunjungan edukasi biasanya mereka kan kita fasilitasi nih dengan pengurangan retribusi. Oh gitu. Iya. Jadi nggak memberatkan juga. Nggak memberatkan juga. Ayo dong kita sama-sama ya upload ini ya foto di sosmednya ya. Nanti kita bisa promosi juga. Nah, kayak gitu. Jadi semuanya kita himbau untuk seperti itu. Dan kalau kami lihat juga kita sering terima collab juga dari pengunjung-pengunjung yang datang itu. Oh iya, itu menambah juga nanti engagement di sosial medianya. Wah, keren. Iya. Ya. Terus kita juga punya website ya, website Bukit Tinggi. Kemudian ada juga website Geopark kita juga ada. Oh, Geopark punya. juga ada. Oke. Ya apa aja tuh Survey. Bu? Mungkin bisa dibantu sampaikan di sini gitu. Websitenya, Iya. websitenya yang Bukit Tinggi, yang
Bukit Tinggi Tourism, Aha. kemudian ada Geopark Sianok meninjau. Oke. Nah, kemudian kalau untuk untuk di bidang-bidang yang ada di Dinas Pariwisata ada TMSBK Official, ada destinasi, kemudian ada Bukit Tinggi Tourism. Oke. Nah, Jadi ya banyak ya. Ada IG, ada banyak IG gitu di IG-nya juga kita. banyak. Langsung Untuk di search mendukung. aja. Iya. Ketika datang ke Bukit Tinggi ya udah collab aja Iya, gitu collab kan. aja. Nah, sama-sama Biar inilah, sama. Iya. bisa bantu promosi gitu. Oke. Nah, pernah nggak Bu, Dinas Pariwisata ini ada rencana nih bikin spot foto bertema budaya yang terkurasi untuk menarik minat wisatawan sekaligus mengedukasi mereka tentang warisan budaya lokal kita? Untuk spot foto ya. Kalau spot foto, kalau kita mungkin kalau di objek-objek wisata kayak di Benteng kita sudah menyediakan informasi-informasi pahlawan, Baik. informasi tentang sejarah Perang Padri. Nah, itu mungkin bisa dijadikan spot foto buat kita gitu kan ya. Kemudian kayak di Taman Panorama Loban Jepang yang dengan backgroundnya Geopark itu juga Bener. sesuatu tempat foto yang sangat indah gitu kan ya. Nah, kemudian mungkin juga bisa event-event budaya. Nah, Bukit Tinggi kan sering ada khatam Al-Quran. Oh iya. Nah, itu juga bisa ya. jadikan spot foto karena memang itu adalah budaya yang ada di masyarakat kita gitu kan ya. Dan mungkin di tempat lain Belum belum tentu ada gitu. Kemudian mungkin di event-event budaya tadi, di event-event budaya kita bisa ngambil fotonya dari situ. Iya. Terus kita juga punya loh rumah kelahiran Bung Hatta Oh, betul. yang juga bisa dijadikan bisa dijadikan objek fotografi juga. Beliau adalah pahlawan yang berasal dari Sumatera Barat, khususnya Bukit Tinggi, dan merupakan Wakil tokoh presiden pertama Iya, juga. tokoh proklamator Iya. beliau. Iya. Oke. Jadi ya kalau di sana emang banyak banget sih sebenarnya. Itu masing-masing peruangan aja bisa Iya. ada kisahnya sendiri. Betul. gitu kan. Iya. Baik. Bu, ada nggak nih di kota lain gitu ya selain Bukit Tinggi yang dijadikan referensi oleh Dinas Pariwisata Kota Bukit Tinggi dalam mengembangkan sinergi antara budaya wisata dan fotografi? Ya, kalau kita Kota Bukit Tinggi tentu harus membuka cakrawala ya untuk meningkatkan pariwisata di Kota Bukit Tinggi. Ya. Ada beberapa kota yang memang sempat kita kunjungi gitu kan. Oke, gimana tuh? Mungkin kalau untuk budaya kita pernah juga melihat ke Bali, bagaimana Bali menjadikan kesehariannya menjadi objek wisata mereka gitu ya. Kemudian kami juga pernah melihat ke Jatim Park, bagaimana pengelolaan di situ objek wisatanya ada kebun binatang ya, ada kebun binatangnya, bagaimana mereka mengelola kebun binatangnya, bagaimana juga mereka mengelola dan juga memberikan ornamen-ornamen lighting di kota mereka gitu. Jadi kami pernah sih mencoba untuk belajar ke sana dan mengadaptasinya di sini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu referensi yang bisa kita terapkan di Kota Bukit Tinggi. Dan juga Kota Bukit Tinggi ini pernah mempunyai program kota kembar dengan Seremban sekitar tahun 2009-an gitu kayaknya. Iya, berarti udah di 2000-an juga Iya, ya. udah di 2000-an juga dan itu di Kota Seremban, Malaysia. Oh, baik. Mudah-mudahan ini bisa ada lagi nanti program-program berikutnya untuk Kota mudah-mudahan Bukit ya. Tinggi. Makin Iya. banyak referensi, tentunya kita bisa makin berkembang Betul, juga betul. ide dan inovasi. Ide, ya. Perlu membuka cakrawala untuk itu. Harus banget. Iya. Oke, baiklah. Bu, gimana nih rencana jangka panjang Dinas Pariwisata Kota Bukit Tinggi dalam membangun citra visual Bukit Tinggi sebagai kota budaya melalui media fotografi digital? Tentu untuk program-program yang sudah kita laksanakan ini seperti Bukit Tinggi Fotografi itu akan kita laksanakan setiap tahunnya.
karena hasil-hasil dari fotografi ini, Bukit Tinggi Fotografi akan dijadikan bahan menyusun kalender biasanya nih, kalender Dinas Pariwisata pemerintah Kota Bukit Tinggi, Dinas Pariwisata ya kan, untuk tahun depannya. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi pemicu ya buat masyarakat Kota Bukit Tinggi untuk mengikuti ajang ini. Kemudian untuk pariwisata sendiri tentu kita ke depannya akan meningkatkan pariwisata yang ada di Kota Bukit Tinggi, melihat lagi potensi-potensi yang mungkin saat ini belum tergali. Oh, gitu. Sebenarnya kalau Jadi kita masih lihat butuh lagi usaha nih ya. iya, kita perlu menggali, kita perlu mengedepankan lagi, mengangkat lagi gitu potensi-potensi yang ada di Kota Bukit Tinggi ini. Kalau kita lihat sekarang kan pengunjung mungkin lebih terkonsentrasi di pusat kota. Lihat Jam Gadang, kebun binatang, Taman Panorama Lobang Jepang. Nah, sebenarnya potensi itu kayak sekarang kita sudah muncul tuh panorama baru. Sangat viral, ya kan? Nah, itu kan walaupun bukan dikelola pemerintah, tapi merupakan Bukit Tinggi, itu Bukit Tinggi loh gitu kan ya. Ya, Bukit Tinggi. Destinasi wisata. Iya, tapi yang Resort juga lagi menggeliat sekarang. Betul. Dan banyak lagi wisata lainnya seperti agrowisata juga belum terlalu terpublikasi. Nah, itu adalah potensi-potensi yang kedepannya harus kita angkat lagi. Siap. Harus semangat, menyala semangat kita ya Bu ya. Terakhir Ibu, apa nih harapan dari Ibu dan juga Dinas Pariwisata pada umumnya gitu ya, terhadap fotografer lokal maupun wisatawan supaya setiap jepretan mereka bisa jadi promosi positif untuk kota kita tercinta? Ya, kalau harapannya tentu untuk pariwisata Bukit Tinggi ini ambillah foto-foto yang benar-benar menggambarkan Kota Bukit Tinggi dengan keindahannya, kemudian dengan sejarahnya, dengan budayanya, sehingga apa yang disampaikan dari hasil jepretan itu memang benar-benar apa yang ada di Kota Bukit Tinggi, ya kan. Tentu kita sebagai pengelola pariwisata di Kota Bukit Tinggi juga akan selalu mengevaluasi dan terus meningkatkan layanan pariwisata kita ke depannya. Dan kami juga mengharapkan pengunjung juga berpartisipasi untuk memposting memposting di sosmednya masing-masing, sehingga kita sama-sama mempromosikan gitu kan. Siap, mudah-mudahan ya semua harapannya itu tadi bisa terwujud ya Bu ya. Oke. Iya, baik Bu Sylvie, ini sudah banyak sekali ya ilmu, informasi, motivasi, inspirasi juga yang kita dapatkan setelah cerita-cerita sama Bu Sylvie. Mudah-mudahan Bukit Tinggi ya dalam lensa itu bisa semakin berkembang juga, apalagi mempromosikan wisata dan budaya lokal kita. Bu Sylvie, terima kasih untuk waktunya. Sama-sama. Selamat melanjutkan lagi jalan-jalan di Benteng Fort de Kock. Ya, terima kasih. Sobat Budaya, demikianlah eksplorasi dan cerita-cerita seru kita di obrolan budaya kali ini bersama Uda EJK dan juga Ibu Sylvie. Dan tentunya dengan tema kita melihat Bukit Tinggi lewat lensa fotografi sebagai jendela budaya. Sampai ketemu lagi di obrolan budaya berikutnya. Sampai jumpa.